Islam tidak membedakan manusia itu dari latar belakangnya dia siapa, dia lahir bagaimana, dan dia dari suku apa, dia berjenis kelamin apa. Tapi Islam itu memandang kita hanya dari ibadah kita. Itu yang paling terpenting. Hukum untuk menuntut ilmu ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan, dan itu hukumnya fardu. Sehingga tidak ada pembedaan. Kita semua punya hak yang sama dan Islam menyamakan itu. Dan Islam tidak pernah membeda-bedakan perempuan seakan-akan menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Ramadan Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Semoga teman-teman yang bergabung dengan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita kali ini adalah tentang Islam memuliakan perempuan. Dengan tema spesial ini kita juga kehadiran narasumber yang spesial juga. Beliau adalah Mbak Kholidah Ulfi Mubarokah, atau yang kita akrab dipanggil dengan Mbak Ulfi, ngeten nggih? Iya, benar. Yeah. Mbak Ulfi ini merupakan anggota PW Fatayat NU Jatim. Beliau juga anggota MUI Jatim dan kesibukannya kesehariannya merupakan dosen Universitas WR Supratman Surabaya dan Stit Raden Santri, ya, serta guru Mambaul Hikam. Masya Allah, luar biasa latar belakang narasumber kita kali ini. Ngomong-ngomong soal Islam memuliakan perempuan, ya kita tahu bahwa kalau perempuan ini kan kadang dipandang sebelah mata ya, benar, oleh sebagian orang. Apalagi di negeri kita ini masih menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan patriarki, perempuan hanya di rumah saja dan sebagainya. Gak perlu capek-capek, yang kerja laki-laki saja dan sebagainya. Itu kan masih ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sebenarnya Islam sendiri nih bagaimana memuliakan sosok perempuan? Oke, terima kasih Mbak Pipit ya. Oke, selamat pagi Mbak Pipit. Pagi menjelang siang ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersyukur sekali hari ini berkesempatan bisa berdiskusi bersama tentunya dengan Harian Surya yang luar biasa ya, yang sudah memberikan banyak sumbangsi nih, tetap pengetahuan isu-isu terkini terhadap masyarakat pada umumnya, dan semoga terus tetap istiqomah ya tentunya ya. Kalau kita kembali pada tema yang dibicarakan oleh Mbak Pipit tadi, bagaimana sih posisi perempuan atau Islam memandang sendiri tentang perempuan, apalagi circle kita, lingkungan kita, budaya kita tinggal di ranah budaya-budaya yang masih kental dengan patriarki. Maka ini menjadi sebuah hal yang bisa dikategorikan terkadang pro dan kontra. Tapi kita harus masih ingat tentang seruhan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang perempuan itu. Beliau bersabda pada diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Aku serukan kepada kalian, maka muliakanlah seorang perempuan itu. Diserukan, diingatkan. Artinya di sini dari riwayat itu sendiri, sebelum kita membahas lebih lanjut dari riwayat-riwayat yang lain ya, dari riwayat yang disampaikan dan disabdakan oleh Rasulullah itu sudah sangat jelas sekali bagaimana sebenarnya Islam sangat memuliakan, dan kita memang diperintahkan untuk memuliakan perempuan itu sendiri. Karena bagaimanapun perempuan itu selain juga sebagai hambanya Allah juga, dan di dalam Islam tidak memandang hamba itu dari latar belakang jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu yang perlu ditekankan ya. Islam tidak membedakan manusia itu dari latar belakangnya dia siapa, dia lahir bagaimana, dan dia dari suku apa, dia berjenis kelamin apa. Tapi Islam itu memandang kita hanya dari ibadah kita. Itu yang paling terpenting. Dijelaskan dari mana? Dijelaskan dari statement atau sabda yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW itu tadi. Kemudian kalau kita tarik lagi nih yang lebih universal lagi nih, sedikit yang menjadi hal problematika
perempuan di ranah sekarang ya, walaupun sekarang ranah-ranah modern, tapi masih banyak perempuan yang masih merasa dirinya terintimidate terkait ranah dalam mencari ilmu, ranah dalam menuntut ilmu masih merasa terbatasi. Seakan-akan kemudian membawa, oh ini adalah batasan-batasan Islam. Ternyata perempuan yang baik ya udah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup kita hanya cukup bisa masak, bisa melayani keluarga dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kembali lagi kepada riwayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya utlubul ilma fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Itu adalah hadis yang jelas, yang sahih. Yang artinya di sini kalau kita matchkan dengan bagaimana posisi perempuan itu dalam hal menuntut ilmu yang banyak sekali dibedakan. Di sini malah sangat ditekankan kewajiban seorang perempuan itu harus menuntut ilmu juga. Kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya pada laki-laki. Fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah itu sudah jelas dan sahih. Sehingga hukum untuk menuntut ilmu ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan, dan itu hukumnya fardu. Sehingga tidak ada pembedaan. Kita semua punya hak yang sama dan Islam menyamakan itu. Dan Islam tidak pernah membeda-bedakan perempuan seakan-akan menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor sekian. Kalau kita kembali pada firman-Nya Allah Muhammad SAW, Allah berfirman yang sering diucapkan, yang sering kita dengar juga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang banyak memaknakan bahwasanya kita ini adalah kaumnya para laki-laki. Itu bukan berarti makna Islam mengajarkan kaum ini adalah seorang yang di bawah. Bimakna surah itu tadi artinya perempuan itu bukan di bawah laki-laki, tapi bagaimana dia mampu mendampingi, bukan berada di bawah, bukan berada di belakang, tapi berada di sampingnya, membersamai, menguatkan, menjadi kerjasama dan partner. Kita kembali lagi kepada kalau kita masih kurang yakin bagaimana begitu memuliakannya, bagaimana Islam begitu memuliakannya perempuan ya. Kita kembali kepada kisahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Siti Khadijah, ibunda kita. Kalau kita kembali kepada sirah ibunda Siti Khadijah, maka bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu juga memberikan kesempatan yang sama kepada ibunda dalam memperjuangkan Islam. Walaupun beliau perempuan, memberikan kesempatan yang sama untuk berjuang bersama dalam ranah kemampuan beliau. Ini sudah cukup kiranya bagaimana Islam itu memandang perempuan itu tidak membedakan perempuan harus nomor 2 kan, nomor 3, nomor 4 atau nomor sekian. Akan tetapi, kenapa kok banyak sekali stigma-stigma yang mungkin membuat kita sebagai seorang perempuan itu langkahnya terbatas. Karena memang di lingkungan kita masih banyak stigma-stigma yang berupa budaya patriarki, yang dimana budaya patriarki ini seakan-akan mencampur adukkan makna agama itu sendiri, yang kemudian menghasilkan sebuah statement-statement yang secara tidak langsung itu menghalangi langkah perempuan misalnya dalam menuntut ilmu. Seakan-akan perempuan cukup SD aja. Padahal sudah jelas Islam menganjurkan menuntut ilmu itu adalah wajib. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya SD, SMP, SMA. Islam malah menganjurkan kita menuntut ilmu sampai kita meninggal, sampai kita selesai kehidupan ini. Dari riwayat-riwayat tersebut, dari hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira itu sudah sangat kuat menggambarkan bagaimana agama kita, agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Bukan membeda-bedakan ini adalah orang-orang yang berjenis kelamin A, B dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Akan tetapi kita manusia memiliki akal.
kadang persepsi A, persepsi B itu muncul dari kepemikiran yang mereka miliki, yang kemudian itu mencampur adukkan sebuah hukum dan pandangan. Oke. Gitu. Akhirnya nggak sesuai tuntunan agama, malah persepsi kita. Persepsi kita yang kemudian ya kalau bahasanya sosiologi itu kan terinternalisasi, kita menerima itu dan kita melaksanakan itu. Statement yang mengatakan misalnya, oh perempuan itu kalau di dalam Islam ya udahlah yang penting pokoknya jadi istri yang manut suami itu cukup. Padahal kalau kita nggak boleh lupa untuk menjadi istri yang manut suami kan juga butuh ilmu. Untuk menjadi perempuan yang solihah itu juga butuh ilmu. Karena ilmu itu juga di atas segala-galanya. Beribadah tanpa ilmu pun itu akan sangat disayangkan gitu loh. Akan kalah dengan ibadah mereka yang berilmu. Artinya dari apa yang saya sampaikan itu sudah sangat jelas sekali bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Akan tetapi juga gini, problemnya di era sekarang terkadang kita sebagai perempuannya yang mungkin kita terbawa arus yang lupa akan kemarwahan kita. Sehingga membuat kita menimbulkan nilai-nilai negatif dan stigma-stigma negatif itu sendiri. Makanya kalau kita berikan masukan nih ya, dan juga yang perlu diingat juga, perempuan yang hidup di era sekarang, seberapapun kehidupan modern kalian, seberapapun kecanggihan gadget yang kalian miliki, dan seberapapun pakaian modis yang kalian gunakan, kuncinya satu, jangan pernah melupakan identitas kalian sebagai seorang muslimah. Dan jangan pernah mengurangi nilai-nilai marwah yang kalian miliki sebagai seorang muslimah itu sendiri. Menjaga marwah itu adalah sebagai tanda kita sebagai perempuan muslimah, sebagai perempuan yang memang menganut agama Islam, yang dimana di dalam agama Islam itu kita diajarkan nilai-nilai tentang menjaga diri kita. Tidak hanya menjaga dalam kehidupan perilaku kita, tapi juga menjaga diri kita. Kita juga harus berperilaku tidak hanya cukup di dunia, tapi juga bersiap-siap untuk di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi, kalau disampaikan tadi bahwa ini dalil-dalil yang disampaikan tadi tidak hanya sebagai semangat untuk perempuan itu sendiri, tapi juga catatan untuk teman-teman jenis kelamin laki-laki supaya tidak mendiskriminasi bahasanya gitu. Dan sekiranya sekarang apalagi ranah-ranah modern, tuntutan ilmu pengetahuan itu sangat tinggi. Jangan sampai kita menjadi perempuan yang tidak memiliki kesempatan itu. Kita yang memiliki pendidikan yang bisa dikategorikan cukup saja terkadang masih belum mampu bersaing dalam ranah sosial. Apalagi yang secara tidak langsung keilmuannya masih harus ditambah lagi. Maka penting kiranya juga perlu dicatat bahwasanya perempuan itu juga berhak dalam menuntut ilmu, dan Islam menganjurkan. Dan perempuan juga berhak dalam hal melakukan apa yang diinginnya dalam kategori kebaikan. Karena Islam juga mengizinkan bagaimana perempuan itu berjuang dalam jalannya. Digambarkan dari mana? Digambarkan dari ibunda kita Siti Khadijah. Perjuangan beliau sebagai seorang perempuan muslimah yang luar biasa, membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bagaimana posisi perempuan di ranah Islam. Seperti itu Mbak Pipit. Nah kalau ditarik di bulan Ramadan sendiri, itu artinya tadi sudah dijelaskan ya, disampaikan bahwa Rasulullah juga menyampaikan nggak ada nih perbedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam mencari ilmu termasuk yang paling sentral ya. Siap. Gitu. Dan untuk di bulan Ramadan ini begitu juga, perempuan ini harus jangan mau kalah nih, meskipun ada haid, ada masa-masa yang tidak bisa puasa mungkin karena menyusui atau hamil, tetap bisa semangat untuk mencari kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, benar. Dan perlu dicatat lagi Mbak, ketika kalau kita berbicara haid dan hamil itu kan kodrati yang tidak bisa kita pungkiri ya. Maka bukan berarti ketika kita dalam kondisi seperti itu kemudian kita plus tidak dapat pahala, tidak bisa mendapatkan pahala ibadah, bukan. Kita diberikan kesempatan dengan lainnya, tidak harus dengan sholat pada masa haid dan juga pada masa berhalangan tadi. Kita bisa menggantinya dengan dzikir, dan dzikir itu bisa menggantikan pahala-pahala tersebut gitu loh. Jadi kita pun masih memiliki kesempatan untuk sama-sama mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala berpuasa maupun mendapatkan pahala ibadah mahdho.
Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Jangan sampai ketika puasa kemudian tahu nih datang bulan, aduh kok datang bulan sih gitu kan ya. Aduh kok eman banget gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jangan khawatir, semuanya itu sudah dibagi bagaimana sesuai takarannya. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang tidak hanya satu sudut pandang saja, tidak hanya untuk satu orang, tapi agama rahmatan lil alamin yang bagaimana merangkul semuanya, tidak hanya untuk satu golongan, tapi semua golongan termasuk laki-laki dan perempuan. Jangan khawatir, semuanya sudah ditimbang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, luar biasa pembahasan kita kali ini. Sayangnya waktu kita cuma singkat sekali dan harus segera mengakhiri perbincangan. Semoga di lain kesempatan Mbak Pipin kita bisa ketemu lagi dan membahas tema-tema yang lain yang lebih menarik ya. Oke, Mbak Pipit. Ya, teman-teman Harian Surya dan Tribun Jatim Network, terima kasih sudah mengikuti diskusi kita. Teman-teman jangan lupa ikuti semua diskusi yang ada di Harian Surya, khususnya bertema Ramadan dan perempuan yang tayang setiap jam 10 setiap hari di bulan Ramadan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.